Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-9 kita hari ini setelah UTS. Nah, di mana kita hari ini akan membahas fundamental dari Python sebelum kita berarah ke algoritma dan struktur datanya. Untuk apa? Agar tidak kebingungan nanti saat kita belajar programming ya. Untuk menyelesaikan suatu masalah menerapkan algoritma dan struktur data menggunakan Python. Jadi kita akan belajar fundamental dasarnya dulu. Apa saja sih yang perlu diketahui dalam suatu pemrograman dalam Python gitu. Oke. Kemarin kita sudah belajar cara menginstal dan memilih bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, habis itu kemarin juga saya sudah ajarkan cara menginstalnya, bagaimana cara menginstalnya, habis itu cara menampilkan di Visual Studio Code. Nah, sudah kemarin saya ajarkan. Oke, kita sekarang mulai ke fundamentalnya. Silakan buka Visual Studio Code kalian masing-masing. Oke, saat kalian membuka pertama kali sebuah Visual Studio Code, biasanya akan muncul halaman seperti ini ya saat kalian buka pertama kali. Nah, di sini kita akan membuat suatu workspace baru. Kita add folder to workspace ya. Oke, klik. Kita pilih di sini. Di sini saya pilih algoritma dan struktur data. Saya sudah buat folder. Kalian boleh buat folder baru atau pakai folder yang lama itu boleh. Kalau sudah, klik add. Oke ya. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah, nah ini kan bisa sebenarnya adalah workspace kita. Di dalamnya itu ada namanya algoritma dan struktur data ya. Oke, kalau sudah, silakan kalian klik di sini, klik kanan, klik new file ya, atau boleh di sini new file. Jadi boleh ada dua cara. Jadi di sini boleh, di sini juga sebenarnya boleh. Jadi kita pakai dua cara aja. Di sini saya pakai klik kanan, new file, baru ketik sini Funda. Kalian boleh buat folder baru, sebuah file baru berdasarkan yang kalian ingin mau gitu. Tidak masalah, apapun namanya itu tidak dimasalahkan, kalian boleh sesuai nama yang kalian inginkan di situ, atau belajar kah apa dan sebagainya itu boleh. Tapi yang pasti di belakang harus pakai ekstensi .va ya. Itu artinya menandakan ini adalah sebuah file yang memiliki isi Python di dalamnya gitu. Oke. Kalau sudah, ya akan otomatis terbuka halaman baru. Ini. Nah, kita sudah membuka bahasa pemrograman Python di dalam sebuah Visual Studio Code-nya ya. Oke, sekarang kita coba menjalankan kode di dalam sebuah Python. Kita coba. Pertama kali itu biasanya print selamat belajar Python mahasiswa mulia. Oke, ini adalah sebuah string ya di dalam Python. Nah, ini sebuah string. Kalian bisa menjalankan ini dengan cara klik di sini. Itu dibolehkan. Run Python file ini juga di Visual Studio Code dia menyediakan suatu tools untuk menjalankan suatu sintak atau kode dalam pengkodeannya ya. Oke, kita berhasil menjalankan yang namanya fungsi print dalam Python, yaitu dia akan memanggil namanya selamat belajar Python mahasiswa mulia ya. Di sini kita sudah berhasil menjalankan Python dan kita juga berhasil menggunakan fungsi print ya. Oke. Habis itu cara kedua untuk menjalankan sebuah Python juga bisa menggunakan dari terminal. Jadi misalnya ini, kalian bisa klik di sini terminal ya, terminal, klik new. Oke. Nah, di sini kalian hanya perlu ketik Python
Ya, ketik Python. Baru tulis nama file kalian. Ya, di sini nama file saya adalah fundamental python.py ya. Nah, kalian hanya perlu seperti ini, baru klik enter. Dia akan langsung menjalankan menjalankan fungsi dari print. Nah, fungsi dari print itu menampilkan sebuah string yang bernama "Selamat belajar Python mahasiswa mulia". Oke ya. Oke. Nah, di Python juga kalian bisa membuat print baru lagi di sini. Bisa print. Nah, di dalam Python tidak perlu pakai titik koma ya. Di beberapa bahasa pemrograman ada yang menggunakan titik koma dalam memanggil suatu perintahnya atau suatu fungsinya. Nah, di Python kita tidak perlu menggunakan titik koma di belakang, hanya seperti ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Sorry, disimpan, jangan lupa disimpan. Oke. Nah, untuk kalian menjalankan yang di terminal seperti ini, kalian harus harus menekan simpan dulu saat kalian mengubah suatu perintah atau suatu kode di dalamnya, kan harus menyimpannya dulu baru kalian jalankan di terminal. Tapi kalau kalian jalankannya menggunakan fungsi run Python file, itu kalian tidak perlu yang menggunakan namanya kontrol simpan. Jadi kalian hanya perlu tekan ini, dia akan otomatis menyimpan dulu baru menjalankan sebuah sintak yang ada dalam perintah yang kalian buat gitu. Nah, ini langsung jalan ya. Oke, pada dasarnya sama aja. Cara penggunaan ini sama-sama memanggil perintah yang ada di dalamnya. Jadi, ini adalah cara yang paling mudah untuk ada dua cara untuk kalian gunakan untuk memanggil perintah yang kalian buat gitu. Oke, saya anggap kalian ngerti. Oke, nah di Python ini dia menggunakan prinsip interpreter. Jadi di mana dia dijalankan satu persatu. Jadi panggil dulu untuk memanggil fungsi untuk diterjemahkan untuk jadi di Python ini interpreter itu dia akan menjalankan perintah yang kalian buat ini di-convert dalam bahasa mesin agar bisa dijalankan ya. Nah, dia dipanggilnya satu persatu. Jadi ini dulu dipanggil, baru ini dipanggil. Jadi dia dibacanya dari atas ke bawah. Saat dia manggil, dia akan baca dari atas ke bawah untuk memanggil perintah yang kalian buat. Oke ya. Oke. Oke. Di sini kita juga bisa membuat suatu passing atau membuat panggilan perintah. Misalnya, kita buat suatu variabel, misalnya variabel panggil 1. Kita memberikan inisiasi dulu. Jadi kita beri inisiasi panggil 1. Algoritma dan struktur data ya. Di sini kita bisa panggil itu dengan cara panggil 1. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan cara ini untuk memanggil sebuah inisiasi yang kita buat yang berisi string di sininya untuk kita panggil ya. Coba kita jalankan. Jangan lupa disimpan kalau menggunakan terminal. Nah, di sini Python fundamental 1. Sorry, ini bukan. Nah, ini benar fundamental Python. Oke. Baru klik oke. Enter. Nah, dia akan manggil. Dia manggil ini. Kita melakukan inisiasi membuat suatu variabel yang dimana di dalam variabel ini berisi string di dalamnya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tipe data dalam sebuah Python. Ya, kita akan bahas tipe data apa aja yang bisa kita gunakan dalam Python. Oke. Yang pertama kalian sudah lihat ini, ada yang pertama adalah sebuah string. Ini kalian sudah menggunakan string di sini. Oke, ini adalah sebuah string ya. Ini string ya. Nih. Karena dia diapit oleh tanda petik 2 di sini dengan di sininya. Itu ada menandakan bahwa di dalamnya itu adalah sebuah string. Oke.
Oke, yang kedua kita coba panggil dua namanya. Panggil dua. Nah, kita buat variabel lagi. Kita akan coba panggil yang namanya sebuah data integer. Integer itu data dari 1 sampai dari minus 1 sampai minus 1 sampai 1. Jadi di atas itu misalnya minus 100 sampai 100 itu adalah sebuah masih integer ya. Selama tidak ada koma. Kalau koma itu masuk di plot. Jadi kita coba integer dulu. So, integer di sini adalah 20. Kita coba panggil. Sorry. Kedua, save. Jalankan. Oke. Kita coba jalankan. Python. Nah, jadi ini adalah sebuah string. Saya kasih aja di sini. Nah, ini adalah fitur komen ya, yang ini tanda ini. Bahwa dia tidak akan dijalankan. Dia bukan sebuah perintah. Dia hanya menandakan bahwa ini adalah, cuma mengasih tahu bahwa ini adalah string gitu. Nah, jadi dia tidak akan menjalankan perintah. Ini bukan jadi perintah dia, cuma mengasih komen ya, bahwa ini bahwa string gitu. Oke, ini kita kasih tanda bahwa ini string, bahwa ini integer. Integer. Oke. Sekarang kita coba panggil lagi. Kita sudah. Kita panggil yang ketiga. Yang ketiga ini kita panggil adalah float. Float ini adalah nilai yang ada koma di belakangnya tadi saya jelaskan. Nah, misalnya ini adalah namanya sebuah float. Nah, kita panggil save, kita jalankan. Nah, kita kan sudah ngasih ini dari ini. Nah, kan tidak muncul di sini karena dia dianggap sebuah komen, hanya menandakan ini ya. Kalau pakai pagar di depannya, dia menandakan bahwa ini komen gitu. Nah, nih 20,5. Ya. Habis itu kita coba lagi buat suatu tipe data yang lain, yaitu namanya panggil 4. Di sini adalah namanya boolean ya, boolean. Nah, boolean ini selalu bernilai kalau tidak true ya false gitu ya. Kemarin sudah saya belajarin. Nilainya hanya true atau false. Nah, di sini kalau kalian nulis boolean, tidak boleh ini huruf kecil. Kalau ini huruf kecil dianggap sebuah variabel ya. Di sebuah variabel. Jadi tidak boleh. Jadi harus depannya. Nah, di sini kan sana tuh tidak didefinisikan. Ini tidak tahu nih apa sih ini sebenarnya. Jadi saat kalian buat boolean, pastikan menggunakan true di mana T-nya huruf besar atau false huruf F-nya yang besar ya. Oke, ini adalah boolean. Kita panggil 4. Oke. Coba kita jalankan. Sorry, lupa simpan. Oke, dia ada semua muncul. Nah, ini ya ada semua muncul ya. Itu adalah tipe-tipe data yang ada pada sebuah Python ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengetahui bahwa ini benar gitu? Ini bawa string, ini bawa integer, ini float, ini ada boolean. Kita coba bisa panggil di sini. Kita panggil aja di bawahnya. Kita panggil tipenya. Tipe. Baru buka tutup sininya. Nah, nah. Di sini dia akan memanggil bahwa ini datanya. Ini tipenya apa sih? Tipe datanya apa sih? Ini dipanggil satu ini, variabel panggil satu. Nah, kita coba. Kita copy aja di sini. Nah, di sini kita copy.
Ya, kita ubah variabelnya di sini 2, 3, ini 4. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, dia akan manggil. Ini algoritma struktur data, ini ya bernilai string. 20 bernilai integer, berkelas integer. 20.5 bernilai float. Yang terakhir, true bernilai boolean. Nah, di sini dia kita jelas. Ini adalah fungsi untuk memanggil tipe data, tipe data ini gitu. Oke ya. Nah, dalam Python juga ada namanya ekspresi, di mana kita bisa melakukan perkalian, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya di dalam suatu Python. Misalnya nih, ini kan sudah ada 2 data. Ini kita hapus saja. Ini ada 2 data yang bernilai integer dengan float. Kita bisa melakukan perkalian pembagian dari sini. Jadi misalnya adalah kita hapus. Nah, misalnya kita bisa melakukan perkalian dengan memanggil 2 variabel langsung. Atau bisa misalnya seperti ini kan, misalnya A sama dengan 20 kali 20 ya. Baru kita panggil print H. Ya, kita panggil variabelnya. Baru kita jalankan. Sorry, masih simpan. Nah, hasilnya 400 ya di sini. Dia akan memanggil hasil dari ini langsung. 20 kali 20. Jadi A ini adalah hasil dari 20 kali 20. Nah, bisa juga kita panggil melakukan passing atau manggil variabel untuk jadi variabel sudah kita tentukan nilainya baru kita panggil gitu. Misalnya seperti ini. Panggil 2 dikali panggil 3. Baru kita print, simpan, kita tampilkan. Nah, sama. Kita juga bisa melakukan cara seperti ini. Begitu juga misalnya pengurangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah Python, kita bisa melakukan pemanggilan dengan variabel yang sama. Misalnya ini nih. Cuma di sini kita kasih, dia adalah kurang. Ya, kurang. Jadi kita simpan. Kita coba. Nah, dia masih bisa manggil walaupun nama variabel sama. Nah, di beberapa bahasa pemrograman yang lain itu nggak bisa. Karena dia kalau sudah variabelnya ini, dia nggak bisa lagi dipanggil lagi variabel yang namanya sama. Harus berbeda. Nah, di Python dia boleh sama dengan isi yang berbeda. Karena kemampuan dari interpreter tadi, dia akan manggil satu persatu sintaknya. Jadi ini dipanggilnya dulu, baru ini, dan langsung keseluruhan. Ya. Oke. Dan ini hasilnya 0,5 ya. Oke, kita hapus dulu. Jadi di Python ini bisa melakukan namanya juga ekspresi perkalian pembagian pengurangan di dalam Python ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fitur input. Nah, di sini kan kita sudah belajar dinamis nih, semuanya input dari langsung di sini. Nah, kita gimana cara input langsung dari terminalnya? Jadi kita masukkan angka di sini, baru dia akan menghasilkan sebuah perintah untuk menampilkan hasil yang kita input gitu ya. Oke. Jadi kita di sini buat aja folder baru, file baru aja lagi. Di sini kita buat folder baru. Nah, ketik fundamental Python. Fundamental Python 1 dot ke 1 baru dot p. Ingat di sini kalian boleh menyesuaikan namanya yang kalian mau ya, sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan gitu. Oke. Nah, kita buat file baru, kita coba membuat sebuah inputan di dalam ini. Kita coba ya. Pertama, kita buat input misalnya di sini. Fungsinya adalah input. Nah, jadi fungsi namanya adalah input. Nah, jadi kita akan menginput yang namanya di sini.
ya, nama 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 ya. Habis itu kita masukkan di sini titik 2, kasih lagi space biar ada jarak ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi dari input. Nah, fungsi input ini kita akan coba masukkan dalam variabel. Jadi akan disimpan di variabel yang namanya nama mahasiswa ya. Nah, jadi fungsi input ini akan dipanggil, kita akan input data. Nah, datanya itu yang akan tersimpan di nama mahasiswa ya. Oke ya. Nah, setelah itu kita coba jalankan di sini. Print nama mahasiswa ya. Nah, kita coba simpan dulu. Kita coba jalankan. Python. Ini lambat. Kita langsung aja running sini. Sorry, kita running. Oh, kita close dulu. Oh ya. Oke. Oke, sudah ya. Ini kita masukkan namanya. Kita tadi minta di sini kan ada perintah masukkan nama. Ini nama saya misalnya Fani. Kalau kita enter, dia akan memanggil nama saya Fani. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa buat sebuah perintah baru di sini. Perintah baru untuk nampung ini jadinya. Misal kita ada fitur namanya sentence untuk menggabungkan variabel dengan variabel atau dengan string langsung. Misalnya seperti ini, kita langsung coba. Nah, fungsi ada sentence, kita coba sini. Output atau hasil di sini. Hasil sama dengan kita kasih nama string di sini. Hi. Baru fitur plus ya untuk menambahkan, baru ketik nama variabelnya. Jadi di sini kita ubah. Jadi printnya kita ubah menjadi namanya hasil. Nah, kita pertama masukkan inputan yang disimpan dalam nama mahasiswa ya, dalam nama mahasiswa. Nah, habis itu kita tampilkan nama mahasiswa dalam nama sebuah variabel lagi, yaitu hasil. Di mana di dalam hasil ini ada string yang bernilai hi dan ditambah dengan nama mahasiswa yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini hasilnya. Oke. Coba kita jalankan. Nah, misal namanya Pani. Hai Pani, kan muncul di sini. Kita kasih space biar ada spasinya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini jelas tulisannya ada Hai Pani, ya. Ini menandakan bahwa kita sudah menjalankan sudah berhasil menjalankan fungsi sentence atau menggabungkan antara variabel dengan string atau integer di dalam sini sekalian gitu, langsung dalam satu tempat gitu, dalam satu sintakam ini ya. Nah, kita bisa membuat dua inputan yang sampai 3-4 inputan. Di sini kita coba buatin dua inputan. Di sini adalah hobi mahasiswa. Sama dengan input. Hobi di sini kita bisa tambahkan. Jadi misalnya hai nama mahasiswa. Baru di sini kita tambah lagi namanya hobi mahasiswa. Hobi mahasiswa dapat
Hai, sorry, hobi saya. Oke, di sini ya. Kita lihat nama siswanya Pan. Misalnya kita coba. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk sentence di mana kita bisa menggabungkan variabel-variabel dan string atau tipe data dalam satu sintakan ya, dalam satu kodean untuk bisa manggil suatu dat itu secara bersamaan. Oke, kita coba jalankan langsung. Oke, di sini saya masukkan nama saya, hobi saya, baru klik enter. Nah, nama apa nih? Hobinya adalah basket. Kita boleh tambah spasi di sini biar kena. Kita jalankan lagi biar langsung kita cek lagi. Pani, Pani hobi basket misalnya. Nah, hai Pani, hobinya adalah basket. Oke, di sini kita sudah bisa jalankan sebuah perintah yang mana ini bentuk dari sentence ya. Oke. Bagaimana dengan perkalian juga bisa? Kalian coba aja nanti. Kita coba pakai perkalian di dalam perintah ini. Ya, saya akan lihat, pantau, tambahkan fungsi perkalian di dalam sini ya. Mungkin bagi yang sudah coba pakai angka tadi, Mas, ada yang mungkin mengalami error bagi melakukan perkalian pembagian menggunakan fungsi seperti ini. Ya, oke, kita coba sedikit membantu. Jadi, memang ada sedikit masalah, bukan masalah sih sebenarnya, ada cara penggunaannya untuk membuat integer bisa digunakan. Nah, untuk penggunaan ini sebenarnya bisa hanya digunakan untuk string, tapi kita akan coba ubah menjadi integer dulu, baru bisa digunakan. Kita coba dulu ya, kita simpan. Oke. Di sini, coba kita sembunyikan, dijadikan komen dulu ini. Komen, baru kita coba buat lagi sebuah inputan baru, di mana misal namanya adalah A. Ini adalah sebuah inputan, di dalamnya memiliki inputan. Masukkan nilai nilai pertama. Nah, jadi kita masukkan ini nilai inputan pertama. Di sini kita buat yang B-nya, masukkan nilai keduanya. Ya. Dan di sini kita akan ubah sebuah variabelnya. Jadi kita coba jalankan dulu. Baru di sini C. Baru C sama dengan A dikali B. Ya. Baru kita panggil stringnya C. Ya. Coba kita jalankan, kita simpan di sini. Soal nilai pertama misalnya 1. Nah, di sini akan ada error. Can multiply sequence by non-integer of type string. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini untuk integer, harus bernilai string. Jadi gimana? Kita harus mengubah suatu nilai di dalam string integer ini. Jadi kita bisa ubah dulu nilainya agar bisa digunakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa digunakan karena dia masih bernilai bernilai string. Jadi kita harus ubah dia menjadi sebuah integer dulu gitu. Oke. Di sini kita coba ubah. Kita ubah dulu A-nya menjadi sebuah
integer. Contohnya seperti ini. A sama dengan integer dari variabel A ini. Jadi kita kayak ngupdate variabelnya. Ya, seandainya kan kalau di input jadi string. Nah, kita update. Jadi dia sebagai integer. Itu juga di sini B. Kita update menjadi sebuah integer juga. Oke. Nah, baru kita hasilkan di sininya. Jadi di sini A untuk ngupdate yang dari string kita update menjadi integer. Yang B juga kita update menjadi integer. Baru kita coba jalankan. 2, 3. Sorry. Oh, sorry, saya lupa simpan. Oke, kita berhasil masukkan nilainya, maka hasilnya adalah 6 ya. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan nilai 2 dikali nilai A dengan B menjadi hasilnya C ya di sini. Oke ya. Wah, mungkin ada yang tanya juga, Pak, gimana kalau misalnya nambahkan di sini hasil nilai saya, Pak, atau misal buat the string lagi. Nah, kita coba dulu ini, kita coba tambahkan yang pertama namanya string di dalam sini. Karena sudah bernilai integer, kita coba gabungkan string dan integernya. Misalnya nilainya adalah oke, kita coba baru kita tambahkan di sini pakai cara yang tadi. Kita coba mau tidak dia berjalan. Nah, dia akan error ya, di sini akan error. Gimana caranya agar dia bisa jalan? Kita tetap bisa gunakan yang namanya mengubah dari integer ke dari integer tadi ke string lagi. Jadi di sini menggunakan itu string str panggil variabelnya. Nah, seperti ini caranya ya. Harusnya ini sudah mau kita simpan. Kita jalankan 2, 3. Sorry. Oke, nilainya adalah 6. Kita bisa menggunakan, tapi dia harus diubah dulu dari integer ke string. Jadi cukup agak lumayan sulit karena memang harus mengubah tipe data. Karena dua tipe data tidak bisa digabungkan. Misalnya integer dengan string. Nah, mungkin nanti akan saya share juga caranya agar bisa lebih mudah. Memang harus diubah dulu. Karena sebuah bahasa pemrograman rata-rata tidak memahami bahwa ini mau kami gabungkan gitu. Cuma mereka tidak mau karena ini integer, ini adalah string. Itu adalah nilai yang berbeda gitu. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar main index. Oke, di sini sebelum itu kita coba belajar ke string dulu ya. Kita matikan dulu, kita buat jadikan komen ini. Oke, di sini kita tadi kan belajar sudah string, mana misalnya kita panggil A berisi A memiliki nilai sama dengan belajar algoritma dan struktur data. Oke. Di sini kita punya string, di mana saat kita panggil string ini, nah, dia akan memanggil string yang namanya belajar algoritma dan struktur data. Pak, bagaimana kita mengkutip di dalamnya bahwa ini adalah suatu yang penting gitu. Misalnya kan kita kasih koma lagi di atasnya. Gini. Nah, ada kayak di dalam sebuah string ada nilai berpetik 2 di sini biasanya. Ada kadang seperti itu dalam sebuah penulisan. Kita coba jalankan dulu ini. Nah, dia tidak bisa karena dianggap sintak yang gagal karena tidak bisa menjalankan apa sih ini fungsi
dianggap apa sih ini, apakah variabel atau apa gitu. Jadi caranya adalah kalau seperti ini kalian boleh ngasih ini di sini. Jadi yang titik koma atasnya yang 2 jadi 1 di belakangnya. Nah, jadi 1 aja. Di sini juga 1. Nah, kalau gini dia akan terbaca sebagai tetap string. Jadi ini pun dibaca sebagai string. Nah, dia akan belajar algoritma dan struktur data. Nah, kalau misalnya 1 seperti ini, sama. Tinggal ininya kali uang jadi koma atasnya 2. Nah, ya, simpan. Tanda petik yang 2 dikasih. Nah, oke, sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara melakukan indeks. Bagaimana memanggil salah satu karakter. Jadi kita akan coba panggil. Misalnya, cara mengindeks adalah menggunakan yang namanya nih, ya, kurung yang kotak ya, buka kurung tutup kurungnya yang kotak ya. Oke. Dalam sebuah string juga kita bisa melakukan namanya indexing. Tadi kan saya jelaskan indexing. Jadi kita memanggil salah satu karakter di dalam suatu string ini. Ya, sebanyak ini. Misalnya nih, kita panggil. Jadi mulai pertama adalah 0. Kita lihat, kita simpan. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia hanya memanggil karakter yang bertulisan huruf D. Ya. Jadi di sini dihitung dari 0. Di awal dari 0, bukan 1 ya dihitungnya, dari 0, namanya 0 ya. Oke, selanjutnya kita coba di sini, kita panggil 8, kita simpan. Oke, yang dipanggil adalah ini adalah indeks ke-8. Bagaimana kalau dari belakang? Wah, banyak ini Pak, kalau dari belakang. Kita buat aja. Kalau dari belakang, kita kasih aja minus. Ya, kasih minus 1. Kita coba simpan. Nah, dia akan langsung terhitung dari sini. Jadi minus 1. Dari depan itu dimulai dari 0. Dari belakang dinilai dari minus 1. Ya. Oke. Bagaimana cara menampilkan beberapa indeks kalian sekaligus? Bisa. Caranya adalah dari 0, pakai titik 2, baru panggil dari berapa. Misalnya saya memanggil sampai karakter ke-10. Dari indeks ke-10. Kita simpan. Kita jalankan. Nah, dia akan memanggil indeks 0 sampai 10. Indeks 0-nya di angka B, indeks 10-nya di angka di karakter A, di huruf A di sini. Nah, itu ada 10 indeks di dalamnya. Oke ya. Nah, ini cara melakukan sebuah indexing dalam Python. Dalam sebuah string juga kita bisa coba kita copy dulu ini. Oke, dalam panggilan sebuah string kita kan sudah belajar ini cara memanggil menggunakan sentence ini seperti ini. Dan ini cukup panjang itu kan hasilnya. Nah, kita bisa membuat cara baru misalnya nih. Ini kita kasih pagar biar kita jalankan. Oke. Nah, di sini kita sudah buat sebuah kita buat dua variabel. Yang mana ini ada 2. Nah, saya ingin buat sebenarnya seperti tadi, ada koma di dalamnya. Jadi ada koma di dalamnya. Tapi kalau kita cuma print seperti ini, print coba inisiasinya C sama dengan A tambah B gitu. Lalu di sini print C-nya. Kita coba simpan kan. Oke. Nah, di sini komanya tidak akan muncul lagi gitu. Ya, di sini komanya tidak akan muncul lagi. Jadi dia akan hanya seperti ini, tidak ada koma di atasnya. Nah, bagaimana saya ingin nambahkan koma? Kalau ingin nambahkan koma pasti lebih ribet kalau misalnya seperti ini. Koma. Jadi dibuat seperti ini.
baru di sini kasih lagi plus, kasih ini lagi. Dan ini caranya cukup banyak jadinya, lebih panjang sedikit sebenarnya. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa nambahkan, tapi seperti ini caranya. Nah, bagaimana cara supaya ada cara lain selain menggunakan cara seperti ini? Salah satunya adalah okay. Caranya adalah kita gunakan hal seperti ini. Kita panggil aja sini. Kita buat aja yang D namanya. D sama dengan pakai kurung kurawal ya. Sorry, kita F dulu. F ini adalah formatted string. Jadi masukkan huruf F-nya, baru buka seperti ini. Baru buka pakai kurung kurawal ini. Nah, kita masukkan di sini adalah A-nya. Baru di sini kita masukkan apa yang mau ditambahkan di dalamnya. Misalnya kita nambahkan koma di atasnya, tanda kutip di atasnya. Nah, baru kita masukkan kurung kurawal lagi. D. Oke. Nah, ini cara lainnya. Kita coba simpan. Kita jalankan. Nah, kita berhasil jalankan belajar algoritmanya. Kita simpan dulu ini. Kita kasih pagar. Oke. Sorry. D. C tidak didefinisi. Oh, sorry. Saya tidak ngeprint. Oke. Nah, sama. Kita juga bisa menggunakan ini gitu anggapannya, caranya. Nah, dan lebih langsung otomatis spasinya. Kalau tadi kita harus ngatur spasi lagi di sininya. Kalau ini tidak, dia langsung otomatis memberi space di dalamnya. Nah, ini cara lain untuk menggunakan penggabungan string ya. Cara lainnya. Oke. Nah, kita sudah belajar string, sudah ini. Kita coba sedikit nyinggung operator. Jadi di operator juga sama, ada caranya juga. Kasih aja di sini. Oke. Kita coba belajar operator. Jadi di operator, misalnya kita membuat suatu perkalian, pembagian, pengurangan, hasil bagi, perpangkatan ya. Jadi, misalnya saya punya data 20, data B saya punya data 10, dan data C saya punya datanya sekitar 3. Oke. Nah, kalian bisa sebenarnya dalam hasil ini print A dikali B. Nah, di sini kan bisa sudah sebenarnya gunakan bisa. Nah, hasilnya 200. Atau kalian bisa menginisiasi dulu di sini, boleh juga. D sama dengan A kali B sama dengan, nah di sini yang dipanggil adalah B-nya. Sama seperti yang saya mungkin sudah kalian lihat tadi. Kita coba panggil. Hasilnya sebenarnya sama, tergantung cara kita mau menggunakannya gimana. Nah, habis itu di sini ada namanya sistem tambah, kurang, dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada tambah, D-nya kita kasih. Nah, sini tulis hasil 1 aja, hasil 1. Oke, kita buat hasil 2-nya. Kita cari hasil 2. Di sini adalah pembagian menggunakan ini. Kita panggil hasil 3. Hasil 3 itu hasil 2. Hasil 1 dikurang, dibagi, dikurang C. Ya. Dan hasil 4
sama dengan hasil 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 3 ditambah dengan hasil 2. Nah, ini cara pembagian. Habis itu kita juga bisa menggunakan namanya perpangkatan. Kita coba hasil 5 sama dengan hasil B. Kalau pangkat menggunakan ini namanya kali C. Ya, ini adalah pangkat. Berarti B pangkat C. Ya. Karena yang terakhir kita coba hasil 6 sama dengan B. Seperti ini. C. Ini adalah kalau menggunakan ini satu, nilainya ada nama koma di belakangnya. Kalau dia ada nilai koma. Kalau tidak, kalau seperti ini, dia akan langsung melakukan namanya pembulatan ke bawah. Pembulatan sesuai dengan nomor. Misalnya pembulatannya 63,33. Itu hasilnya akan 3 gitu. Nah, ini adalah salah satu. Dan yang ada juga sistem namanya hasil bagi. Hasil bagi misalnya kita kasih sini 7 sama dengan B persen C. Ini adalah hasil bagi. Kita coba jalankan salah satu. Hasil 1. Hasil 2. Hasil 3. Hasil 4. Hasil 5. Hasil 6. Hasil 7. Hasil 8. Hasil 8 aja. Sampai 7 aja. Oke, kita coba simpan, kita jalanin. Nah, dia akan melakukan yang namanya, misalnya yang pertama tadi A dikali B, berarti 20 kali 10, hasilnya adalah 200. Yang kedua adalah A dibagi B, 20 dibagi 10, hasilnya 2. Nah, ada komanya. Ya, ini ada komanya nih. Dikasih koma. Habis yang ketiga, hasil 1 dikurang C. Hasil 1 ini adalah 200, dikurang C adalah 3. Berarti hasilnya 197. Dan yang hasil 4 adalah hasil 3 yang tadi dapat ditambah hasil 2. Hasilnya adalah 199,0. Yang kelima adalah B pangkat C. Berarti B ini 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, habis itu B dibagi C, hasilnya adalah 3. Karena lakukan namanya pembulatan. Harusnya 3,33 gitu. Nah, yang terakhir adalah hasil 7. B persen C. Ini adalah hasil bagi. Hasil bagi dari 10 dibagi 3 adalah masih ada sisa 1. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah penggunaan pangkat. Ya. Penggunaan sebuah operator dalam Python. Nah, di Python juga kita bisa misalnya, yang seperti tadi, kita bisa menggunakan hasil ini untuk menambahkan di sini hasilnya. Nah, itu bisa juga caranya. Nah, jadi hasil 3 di sini adalah hasil dari ini. Dia manggil ini, baru kita baru tambah dengan hasil ini. Jadi kita bisa menggunakan hasil dari ini untuk digunakan lagi gitu. Nah, itu kemampuan dari juga Python dalam dasar bahasa pemrogramannya ini. Oke, untuk materi kali ini sekian yang saya telah buat. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan belajar sedikit lebih dalam tentang penggunaan Python dalam algoritma dan struktur data nantinya di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.